Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update untuk market crypto ya keadaannya. Nanti kita lihat update berita-berita terbaru, analisa teknikal, dan juga altcoin nih. Mungkin kalau kalian penasaran beli altcoin apa ya enaknya, nanti kita coba bahas sedikit mungkin di top 50 coin aja ya. Kita bahas satu persatu ya, kita lihat secara sekilas. Kira-kira itu aja ya. Langsung masuk aja ke dalam video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, subscribe, dan juga komen ya. Bantu support channel ini, karena itu sangat berarti juga untuk saya. Thank you semuanya. Langsung masuk untuk hari ini kita lihat ya. Walaupun market crypto turun 2%, kita lihat Bitcoin di sekitar 58.000 ya. Memang sedikit sideways, tapi kita lihat beberapa altcoin memang cukup signifikan kenaikannya. Udah bisa dibilang agak sedikit gak mengikuti Bitcoin. Kita lihat ada Metaverse, salah satunya koin-koin gaming nih lagi. Kita lihat ada Sandbox, ada Mana, naik sekitar 24%, 13%. Ada Algorand, XDC juga sudah mulai bangun lagi ya. Elrond, Engine, Crypto.com juga ya dengan berita kemarin. Dan masih banyak lagi gitu ya. Walaupun memang masih rata-rata juga masih ada juga yang terkoreksi gitu ya. Nah kita coba lihat untuk update-nya Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index dari 54, jadi masih neutral lah. Kita lihat nih apakah besok kita ke Fear atau besok kita malah kembali ke zona kehijauan. Gitu ya, langsung masuk ke dalam berita terbaru. Berita pertama adalah dari Time Magazine. Time Magazine mungkin kalian tahu dia adalah salah satu majalah terkenal juga ya di dunia. Dan dia bilang apa? Time Magazine to hold ETH atau Ethereum on balance sheet as part of Galaxy Digital Metaverse Deal. Jadi ini berhubungan dengan Metaverse juga. Untuk lebih detailnya, jadi intinya adalah Time Magazine ini mereka hold Ethereum. Kenapa? Karena memang ini lagi bekerja sama dengan Galaxy Digital. Jadi ini akan membuat Time dan Galaxy Digital ini akan membuat majalah untuk apa? Untuk educate readers about the Metaverse. Untuk Metaverse. Jadi kita kembali lagi ke topik Metaverse. Memang lagi trending juga. Tapi menariknya adalah dengan adanya majalah juga, ini tuh bisa menggait customer baru juga. Orang-orang baru juga yang memang sebelumnya belum tahu tentang kripto ataupun tentang Metaverse gitu ya. Karena kan adalah. Lalu kita bisa lihat lagi, the deal is completely financed through Ether. Jadi pakai Ethereum. Dan kalau misalnya kalian tanya, Ethereum memang gak hold Bitcoin, Time memang gak hold Bitcoin, dia juga masih hold Bitcoin sih. Jadi ini udah ada deal juga. Jadi Time ini memang sudah ada deal sebelumnya dengan Grayscale untuk Bitcoin. Jadi memang sudah familiar lah dengan cryptocurrency ya. Lanjut, nah ini Metaverse lagi, virtual reality Metaverse. Sebenarnya gak begitu ada hubungan tentang kripto sih. Jadi ini dengan Meta lagi. Di sini kita lihat bahwa Meta ini atau yang sebelumnya Facebook ya, sekarang mereka lagi develop namanya apa? Develop namanya hands, jadi glove gitu ya, jadi sarung tangan. Tapi sarung tangan ini untuk di Metaverse, dimana kalian bukan hanya bisa melihat nanti masuk ke dalam Metaverse dengan virtual reality, tapi mungkin kalian bisa memegang barang gitu ya di virtual reality. Jadi ini menarik sekali ke depannya bagaimana, walaupun ini masih tahap pembuatan sih gitu ya. Di sini kita lihat ada si Mark Zuckerberg juga, foundernya Facebook, dia juga lagi mencoba nih. Walaupun sarung tangannya sedikit besar ya, kita ada sarung tangan, kabelnya juga banyak, tapi ini masih prototype lah. Kita nanti lihat bagaimana ke depannya untuk perkembangan ini. Jadi ini menarik sekali untuk Metaverse lah. Sektor baru yang banyak perusahaan teknologi masih melihat gitu ya. Langsung masuk ke dalam on-chain data. Nah ini adalah on-chain data. Kalau kita bisa perhatikan, saya ini juga suka dengan kita melihat on-chain data gitu, karena on-chain data ini cukup penting di mana kita melihat supply Bitcoin, pergerakan supply Bitcoin tuh kemana aja dan lain-lain gitu ya. Bukan hanya lihat dari harga ataupun berita. Nah, kalau kita lihat dari balance on exchanges, kita lihat dari on-chain data ini, yang warna kuning ya, yang warna hitam ini adalah price-nya Bitcoin. Nah, kita bisa perhatikan bahwa balance on exchanges untuk Bitcoin sendiri makin lama makin turun. Dan makin turun ini ada decreasing ya, downtrendnya dia ini sebenarnya cukup bullish untuk Bitcoinnya sendiri. Kenapa? Artinya adalah supply di exchanges ini akan semakin sedikit ya, ini yang kita alami. Dan kalau semakin sedikit berarti banyak orang atau retail atau institusi gitu ya, mereka lebih prefer untuk store Bitcoin mereka mungkin ke external wallet atau cold storage gitu ya, ke wallet yang di luar dari exchange sendiri. Kalau misalnya mereka masuk ke exchanges, biasanya ini cukup bearish atau cukup mungkin kita ada koreksi. Kenapa? Karena mungkin mereka akan melakukan trading dalam waktu dekat gitu ya. Kalau semakin turun, mereka akan hold long term, logikanya ya. Kalau semakin naik, mereka biasanya akan melakukan trading. Dan di sini kita bisa lihat, kita zoom di Januari 2021, awal Januari, di mana price Bitcoin naik
price walletnya di supply-nya Bitcoin sendiri di exchanges tuh menurun gitu ya. Lalu pada saat turun, pada saat Bitcoin mengalami koreksi di sini supply-nya malah naik. Kenapa? Karena banyak orang yang mau melakukan trading istilahnya. Oh ya, kalau udah turun ya jual deh gitu ya. Mereka turun, makanya di sini ada kenaikan. Lalu di sini pada saat kita mulai mengalami uptrend lagi, baru nih turun lagi. Kira-kira seperti itu, dan sekarang masih kembali turun. Jadi untuk sekarang masih memang kalau misalnya dari on-chain data masih cukup bullish gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan secara analisa teknikal juga nih di dalam Bitcoin update. Nah, sekarang Bitcoin di 58.800, sedikit turun ya. Tapi supportnya sih sebenarnya masih kuat ya. Di exponential moving average 50 ini masih cukup kuat di yang warna merah. Kenapa? Karena kita lihat juga dari beberapa hari kemarin ini ada shadow-nya cukup panjang. Artinya apa? Artinya di sini masih banyak orang yang demand Bitcoin gitu ya, as long kita masih bisa mempertahankan ini. Dan nanti kita bisa perhatikan nih, apakah supply-nya sekarang bisa bertahan atau enggak. Mungkin bisa ada sedikit breakdown. Nah, nanti kita coba review ya. Kalau misalnya ada penurunan, kita di video kemarin kita sempat bilang target penurunan itu di sekitar ini ya, 52.900-an, sekitar 53.000 lah. Kenapa? Karena memang ini ada support, ada high-nya dia gitu ya, dan biasanya ini bisa menjadi support yang cukup kuat juga. Nah, tapi kalau saya perhatikan juga di Twitter Space atau orang yang aktif di crypto, banyak yang udah melihat bahwa supportnya itu sekarang tuh di sekitar 53.000 gitu. Mereka banyak yang menunggu Bitcoin di 53.000. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin ya, ini hanya suatu teori, dimana kalau misalnya banyak orang ekspektasi bahwa Bitcoin akan turun ke 53.000, biasanya hal itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dimana Bitcoin turun, tapi mungkin turunnya nggak sampai ke 53.000 gitu ya. Jadi fake breakdown aja, dan fake breakdown ini cukup possible sebenarnya ya, karena kita sempat ngalami di tahun ini di bulan Juli. Dimana di sini Bitcoin fake breakdown, pura-pura turun gitu ya, tapi langsung naik ke atas gitu. Jadi ini sempat kita alami juga. Atau yang kedua, skenario yang kedua adalah Bitcoin turun tapi turunnya itu lebih dalam lagi gitu. Jadi turunnya lebih dalam dari 53.000. Ini juga ada kemungkinan. Atau skenario ketiga ya benar-benar di 53.000 bottom kita. Kira-kira gitu. Nah, nanti kita coba analisa juga nih. Nah, mungkin ini kita coba cek pakai garis Fibonacci ya, untuk menentukan support dan resistannya juga. Nah, ini kita ambil dari yang bawah ke atas. Kenapa? Karena kita mau menentukan support gitu. Jadi kita mau lihat supportnya ke berapa. Nah, kalau kita bisa perhatikan di sini, yang pertama adalah ada support selanjutnya. Ini sempat kita kotakin. Nah, ini buat lebih fair, ini kita agak sedikit naikin ya. Nah, ini di sekitar 55.000. Kalau misalnya Fibonacci ini di sekitar level 0382, ini bisa menjadi support. Mungkin kalau misalnya Bitcoin turun, mungkin di sini masih bisa untuk Bitcoin bounce gitu ya. Hopefully di sini. Atau yang kedua ya tetap persis di sekitar 0,5, yaitu di sekitar 52.000 53.000 gitu ya. Ini adalah levelnya 53.000-an di sini. Lalu yang terakhir adalah worst case scenario. Worst case scenario itu adalah di mana Bitcoin turun sampai ke golden ratio 0,618 di 49.000 gitu ya. Ini yang kita agak sedikit nggak mau sebenarnya ya, karena di sini Bitcoin penurunannya cukup dalam. Kalau lihat dari harga ini, dari harga sekarang penurunan hampir 16% lagi gitu. Walaupun memang cukup possible sih sebenarnya, karena di sini kita lihat penurunan sekitar 28%, 29%. Ya, ini sempat kita alami juga di bulan-bulan previous bulan. Di sini kita juga sempat alamin. Kalau kita ukur ya, mana? Sini kita ukur, ini turun sekitar 26% tuh, 26%. Di sini kita ukur 30% gitu. Jadi kalau misalnya tanya apakah possible, ya mungkin gitu kalau dari skenario sebelumnya juga. Nah, hopefully, tapi ini kita masih menunggu bahwa untuk Bitcoin, kalau tunggu reversal ya, ini adalah untuk dia naik kembali, broke trend ini. Kira-kira itu aja sih untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita masuk ke Bitcoin dominance. Kalau untuk Bitcoin dominance, nah, Bitcoin dominance sebenarnya masih standar sih ya, masih di level ini. Kita lihat masih stabil di sekitar 43, 44, 43, 44. Tapi menurut saya kalau misalnya market crypto bisa kembali naik gitu ya, biasanya tuh Bitcoin yang akan memimpin lagi gitu. Bitcoin akan memimpin, dan mungkin biasanya Bitcoin bisa mimpin sampai sekitar bulan Desember gitu ya. Nah, mungkin dia akan naik.
mungkin Bitcoin dominance ini akan sedikit naik juga nih, menembus resistance sebelumnya mungkin ke 45 ataupun 46 gitu ya, lalu baru turun lagi, kita bisa mengalami out season kira-kira gitu ya, tapi ini hanya rough estimation doang. Nah untuk kalian misalnya yang tanya boleh beli atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kalian tangan gatel, ini harga sudah dibandingkan dengan minggu kemarin cukup jauh lebih murah gitu ya, lebih murah. Jadi kalau misalnya kalian mau mungkin bisa, tapi ya bertahap aja gitu. Jadi jangan langsung all in semua, karena kita lihat market ini lagi belum steady gitu ya, belum aman. Nah mungkin beberapa kripto yang bisa kalian perhatikan, atau kalian kalau masih menunggu dipnya, ini kita coba lihat ya, kita review top 50. Kembali lagi, ini kalian harus do your own research ya, ini harus disclaimer juga, karena ini belum ada, harus kalian do research, dan ini hanya pendapat saya gitu ya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset juga atau suatu kripto. Kita mulai tadi Bitcoin, biasanya kalau misalnya market recover, Bitcoin memimpin, jadi Bitcoin pilihan yang cukup bagus juga sih. Kita nggak bahas secara fundamental ya, karena kalau fundamental Ethereum bagus, Binance juga bagus sebenarnya. Kita bisa lihat dari 7 hari terakhir sebenarnya, 7 hari terakhir ini siapa sih yang paling terdiskon gitu ya. Lalu kita bandingkan juga dengan fundamentalnya yang kuat. Kalau fundamental ini kita lihat Solana turun 16%, jadi cukup oke. Solana, Cardano sama XRP juga sebenarnya boleh, tapi ya ini harus agak sabar ya, karena Cardano ini masih development ekosistemnya dia, XRP juga masih menunggu sidang kasusnya gitu. Jadi ini harus agak sabar. Polkadot sih kalau menurut saya lebih prefer Polkadot, karena DOT ini ada parachain auction dan memang agak terdelay walaupun auctionnya sebenarnya successful gitu, jadi bagus. Dan ini juga cukup terkoreksi lebih parah dari mereka nih. Jadi Polkadot ini yang bagus juga dan belum rally gitu, dia belum rally cukup tinggi juga, belum jalan lah. Dogecoin, Shiba kita nggak usah bahas. Ada Avalanche baru all time high, kita bisa perhatikan 7 hari terakhir dia malah hijau, karena memang dia ada all time high di $110. Kalau untuk beli sekarang sebenarnya agak sedikit resiko, karena kalian bisa bandingkan di sini trade off-nya. Dimana kalau kalian beli sekarang pada saat market koreksi, memang masih ada yang kripto-kripto yang hijau, contohnya seperti Avalanche, tapi lebih banyak kripto-kripto yang murah dan terdiskon gitu. Jadi apakah kalian mau beli yang lagi running, yang lagi jalan, yang bangun, atau yang lagi terdiskon gitu ya. Kalau saya sih lebih prefer yang terdiskon dulu gitu ya. Salah satunya Terra Luna juga oke. Terra Luna ini saya agak sedikit cepet ya, Terra Luna. Nah ini contohnya salah satunya seperti crypto.com juga nih, hampir sama seperti Avalanche, dia naiknya cukup besar. Yang saya lihat juga yang bisa bangun ya, ini salah satunya sebenarnya Algorand ini naik 11%, dan dia ada event di November, sempat kita cover di channel ini gitu ya, Algorand. Dan ini masih terdiskon sekitar 9%. Mungkin kalian bisa lihat untuk entry-nya. Siapa tahu mungkin ini salah satu yang bagus juga untuk Algorand ya. Tapi do your own research juga ya. Polygon, VeChain, fundamental bagus. Decentraland mana ini tapi juga udah naik juga ya. Kira-kira itu aja sih. Ini untuk top 50 coins ada HBAR, Phantom, ini juga boleh. The Graph juga ini Web3, jadi ini juga cukup menarik untuk The Graph sendiri. Dan ya itu, dan Sandbox. Tapi ya ini kayak Sandbox, Decentraland mana, Crypto.com, kalau kalian beli pada saat hijau, resikonya jauh lebih tinggi gitu ya. Mungkin agak sedikit menunggu dia ada koreksi, baru beli lagi. Walaupun memang prospek ke depannya untuk Metaverse itu masih cukup luas, masih cukup panjang sih sebenarnya ya. Kira-kira itu aja kita review top 50 coins. Kalau misalnya ini kalian highlights, kalian lihat dulu research kalian masing-masing, karena setiap orang ada preferensinya masing-masing juga. Kira-kira itu aja ya. Kalau misalnya kalian suka nonton video ini, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe. And mungkin komen juga, komennya komen apa ya, komen brokoli deh. Kalian komen brokoli di kolom komentar kalau kalian nonton sampai akhir video ya. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Kalau kalian suka videonya, and see you in the next video. Bye bye.